Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tarif naik area Candi Borobudur. Sebagian warga mendukung kebijakan pemerintah demi menjaga warisan budaya kita. Cabuli bocah di toilet masjid, seorang pemuda nyaris diamuk massa di Kabupaten Tegal. Pulihkan ekosistem Kali Sekar di Kota Solo, pelajar menebar ribuan bibit ikan nila. Kita awali informasi hari ini, belasan rumah dan gedung kesenian desa rusak diterjang hujan besar dan angin kencang di kota Klaten. Bahkan sayap jembatan di jalur alternatif Klaten Boyolali ambrol. Usai diterpa hujan deras dan angin kencang, warga desa Demak Hijau, Karangnongko, kota Klaten mulai berbenah. Warga bergotong royong memperbaiki atap bangunan yang rusak. Kepala Desa Demak Hijau mengatakan 16 rumah dan gedung kesenian milik pemerintah desa rusak akibat peristiwa alam kemarin. Atap gedung kesenian diperbaiki tenaga teknis mengingat lokasinya cukup tinggi. Semua yang kena musibah gotong royong memperbaiki rumah dan juga membersihkan lingkungannya, terutama lingkungan yang kotor karena angin kemarin, termasuk kayu-kayu dan genting-genting yang berterbangan. Termasuk hari ini kita memperbaiki gedung kesenian. Kerusakan rumah akibat angin kencang dan hujan deras cukup beragam, seperti rumah Surip yang rusak di kamar mandi dan sumur karena tertimpa pohon melinjo. Ketimpa pohon linjo kemarin, alhamdulillah tidak ada korban. Ini mau langsung diganti pakai genteng atau pakai asbes ini Bu kerja baktinya? Kayaknya genteng, yang penting ketutupan aja. Iya. Jadi warga kerja bakti ini Bu? Iya. Begitu juga dengan rumah Sumiem. Dapurnya rusak karena tertimpa pohon yang tumbang saat peristiwa terjadi. Tahu-tahu udah ambruk di situ. Yang rusak bagian apa Bu? Ya? Yang rusak bagian apa itu? Ini asbes nanti asbes. Ya, ruangan apa itu? Ruang masak bubur. Buat dapur? Iya, dapur. Sementara sayap jembatan yang ambrol juga masih ditaruh pagar pembatas. Para pengemudi yang hendak melewati jalur alternatif Klaten Boyolali ini pun harus bergantian melintas. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang menerjang kota Klaten pada Minggu sore. Kuatnya angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan atap rumah lepas. Krisna Agung melaporkan dari kota Klaten. Rencana pemerintah menaikkan harga tiket naik area Candi Borobudur hingga Rp750.000 untuk turis domestik dan $100 untuk turis asing menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian keberatan namun tidak sedikit warga mendukung demi menjaga cagar budaya bangsa. Rencana pemerintah menaikkan harga tiket naik area Candi Borobudur Rp750.000 untuk turis lokal dan $100 untuk turis asing mendapat tanggapan berbeda dari warga. Sebagian warga merasa kenaikan itu terlalu tinggi sehingga memberatkan. Kalau pendapatan orang Indonesia kan UMR-nya rata-rata misalkan ada yang 1 juta, 1.500.000. Kan nggak mungkin uang 1,5 juta, 750 buat naik candi kan. Itu terlalu memberatkan. Kalau kondisi pendapatan orang Indonesia yang rendah ya nggak mungkin lah. Sangat aneh menurut saya kebijakan itu. Naik seperti itu. Karena kalau naik seperti itu kan mahal sekali. Jadi orang-orang yang kecil itu tidak bisa, apalagi saya kan cari uang di sini. Mungkin tidak ada pengunjung mungkin kalau. Namun sebagian warga mendukung pemerintah demi menjaga cagar budaya sekaligus mendidik warga kita untuk menghargai warisan budaya sendiri. Cuma kalau misalnya untuk wisatawan lokal itu mahal ya segitu. Cuma memang waktu saya ke atas itu memang banyak yang duduk-duduk di stupanya. Itu sih memang sayang ya karena kan warisan budaya negara kita gitu. Mungkin untuk mengurangi orang terlalu banyak naik sehingga pemeliharaan bisa lebih bagus. Karena
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan kenaikan harga tiket naik area Candi Borobudur. Untuk wisatawan lokal seharga Rp750.000 per orang dewasa dan Rp500.000 untuk anak-anak dan pelajar. Sedang untuk turis asing $100 per orang dewasa. Namun untuk masuk pelataran Candi Borobudur tetap tarif Rp50.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan pelajar untuk kalangan turis lokal. Kebijakan ini menurut Luhut semata-mata untuk menjaga Candi Borobudur sebagai cagar budaya. Kebijakan itu lebih mendesak lagi karena kondisi candi mulai turun dan batuan candi mulai rapuh karena kerap diinjak. Selain menaikkan tarif, jumlah pengunjung yang naik Candi Borobudur dibatasi hanya 1.200 orang per hari agar batuan candi tidak gampang rapuh. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Para siswa dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA di Kota Semarang mulai kembali mengikuti ujian penilaian akhir tahun secara langsung. Meski demikian, pihak sekolah tetap memberlakukan protokol kesehatan ketat. Hari ketiga ujian penilaian akhir tahun secara langsung dari tingkat sekolah dasar hingga SMA berjalan lancar di Kota Semarang. Para siswa merasakan suasana yang sangat berbeda. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 16 Semarang. Para siswa kembali merasakan ujian di ruang kelas seperti sebelum pandemi COVID-19 datang. Ujian kenaikan kelas secara luring merupakan kali pertama sejak pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihak sekolah tetap memberlakukan protokol kesehatan ketat. Untuk tahun ini karena kondisi yang sudah semakin membaik, anak-anak juga sudah mulai kita biasakan untuk kembali melaksanakan kegiatan secara normal meskipun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka di dalam penilaian akhir tahun ini pun anak-anak mengerjakan soalnya di kelas. Ujian penilaian akhir tahun secara luring dilaksanakan selama 1 minggu dari tanggal 2 hingga 9 Juni mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Diduga hendak mencabuli bocah di toilet masjid, seorang pemuda nyaris dihakimi massa di Kabupaten Tegal. Bahkan saat di kantor polisi, tersangka tak mengakui perbuatan bejatnya. Seorang pemuda nyaris habis dikeroyok massa di Desa Batu Agung, Kabupaten Tegal. Pemuda ini diduga mencabuli seorang anak perempuan di toilet masjid. Polisi akhirnya menangkap tersangka. Tersangka yang merupakan warga desa Penusupan Pemalang ini diinterogasi di Polsek Balapulang. Tersangka sempat mengelak tuduhan pencabulan. Ia berdalih hanya menunjukkan letak kamar mandi masjid kepada korban. Namun perbuatan cabul tersangka di dalam toilet dipergoki warga. Tersangka nyaris jadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya ditahan sementara di rumah kepala desa Batu Agung. Antarin ke WC, saya nggak tahu WC-nya, tapi alasannya orang sananya katanya ini di telanjang enggak ada apa-apa aja. Terus kamu sudah apain di dalam? Enggak ada apa-apain, sumpah. Anak kecilnya kan teriak-teriak tadi? Enggak teriak. Kamu kasih duit anak itu? Orang gelem ya wis. Saat digeledah, tersangka membawa uang 8 juta rupiah dan belasan ponsel rusak. Kepada penyidik, tersangka mengatakan uang yang ia miliki hasil tabungan dan uang hasil jual beli ponsel dan barang rusak. Tersangka mengaku uang tersebut akan dipakai untuk memperbaiki rumah orang tuanya. Anak ini sudah melakukan hal serupa sebanyak 4 kali. Namun tadi kami tanyain, dia nggak jawab di mananya. Tapi mengakui ya, mengakui ya. Tersangka kini ditahan di Polsek Balapulang beserta berikut sepeda motor, uang, dan barang miliknya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.